Jika memulai niat setelah membasuh satu bagian tubuh, maka wajib mengulangi bagian tersebut, ya. Jadi kita ambil cantuk, ya. Maka pas mau menyiramkan ke badan itulah kita niat. Bagaimana kalau niatnya lupa, kalau kita sudah sudah gebyur-gebyur, maka diulangi, ya. Para ikhwani fidin, arsyadani wa arsyadakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa tadarus Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca bisa menolong kita di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mengulang sedikit tentang materi kemarin, bahwasanya kemarin kita sampai kepada yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah yang keluarnya dari dua lubang, ya, lubang belakang atau kubul dan lubang belakang ataupun kubul, ya, serta berhubungan serta bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Terus juga kemarin sudah sampai kepada hal-hal yang mewajibkan mandi, ya. Yang mewajibkan mandi adalah hubungan suami istri serta keluarnya mani, ya. Terus juga kemarin juga kita sudah membahas adab buang air, adab membuang hajat, ya. Nah, kita sampai kepada hari ini, kita sampai kepada pasal yang ke-10, yaitu kewajiban dalam mandi. Jadi apa saja hal-hal yang atau rukun-rukun ketika kita mandi, ya. Mandi di sini berarti mandi junub, ya. Walaupun antara mandi junub dengan mandi yang lain hampir sama, perbedaannya nanti hanya sedikit lah. Kita bacakan kewajiban mandi itu ada 3 hal, ya, atau rukun mandi itu ada 3 hal. Yang pertama adalah niat, ya. Niat, kembali lagi niat. Niat itu, saya ulangi, niat itu adalah berkeinginan melakukan sesuatu yang langsung dikerjakan. Nah, maka niat mandi junub itu kapan? Yaitu saat air menempel, guyuran yang pertama menempel pada badan. Jadi ambil sendok terus diguyurkan, ya, itu nanti itulah saat kita niat. Seorang yang junub harus meniatkan menghilangkan junub atau hadas besar dan yang semisalnya. Sedangkan wanita yang haid atau nifas berniat menghilangkan hadasnya karena haid maupun nifas. Nifas harus bersamaan dengan awal perkara yang wajib, yaitu awal bagian badan yang dibasuh mulai dari atas badan hingga bawah. Jika memulai niat setelah membasuh satu bagian tubuh, maka wajib mengulangi bagian tersebut, ya. Jadi kita ambil cantuk, ya. Maka pas mau menyiramkan ke badan itulah kita niat. Bagaimana kalau niatnya lupa, kalau kita sudah sudah gebyur-gebyur, maka diulangi, ya, niat ngambil. Jadi ya, yang pertama kali dibasuh tadi diulangi lagi sambil niat. Nah, ini kadang kita lupa. Yang penting mandi ya mandi aja, ya. Itu yang pertama, ya, niat. Yang kedua, menghilangkan najis jika masih terdapat najis di badan orang yang mandi. Wajibnya hal ini adalah pendapat yang diunggulkan oleh Ar-Rafi. Mengacu pada pendapat itu, maka tidak cukup satu basuhan untuk menghilangkan hadas dan najis. Sedangkan An-Nawawi mengunggulkan pendapat yang menyatakan cukupnya satu basuhan untuk menghilangkan najis atau hadas. Hal ini diperlukan karena hal ini berlaku adalah ketika najisnya adalah najis hukmiyah. Jika saja najisnya ainiyah, maka wajib 2 kali basuhan untuk najis hadas, untuk najis dan hadas. Terus yang ketiga, ya, rukunnya yang ketiga, ya,
mendatangkan air ke seluruh tubuh, ya, mendatangkan air ke seluruh rambut dan kulit dalam apa, tidak ada bedanya antara rambut, kepala, dan yang lainnya. Juga antara yang jarang dan yang lebat. Sedangkan rambut yang diikatkan, jika saja air tidak bisa masuk ke bagian dalamnya kecuali dengan mengurainya, maka wajib mengurainya. Kalau perempuan gitu ya. Perempuan kan biasanya panjang, gitu ya. Maka yang namanya wajib junub itu, mandi junub itu ya rambutnya itu diurai, pokoknya sampai basah semua ya. Beda dengan tadi wudhu, wudhu kan hanya sebagian saja bisa. Tapi kalau perempuan apa namanya wajib diurai. Hata itu rambut. Wajib membasuh bagian yang nampak dari lipatan-lipatan telinga. Pokoknya sini itu ya. Nah, kalau yang gendut itu biasanya sini, terus pusar itu harus di bawahnya gitu ya. Terus bagian depan, belakang itu pokoknya harus basah semua ya. Itulah mandi junub. Jadi dari lipatan-lipatan telinga, hidung, bahkan hidung ini sampai ke sana-sana ini, Masya Allah ini ya. Ini harus dibasuh, harus kena air ya. Terus mana ini tadi sampai mana? Lipatan-lipatan telinga, hidung yang dipangkas dan lipatan-lipatan badan. Wajib mendatangkan air ke bagian tubuh kulub ya, bagi orang yang memiliki kulub, dan kepada bagian yang nampak dari farji perempuan ketika duduk buang hajat ya. Di antara bagian yang wajib dibasuh adalah masrobah atau anus bagian dalam ya, anus bagian dalam yang biasa nampak saat jongkok. Pokoknya barang atau kulit yang nampak ketika kita jongkok gitu ya, yang bisa diraba ketika kita jongkok, maka itu wajib untuk apa namanya, wajib untuk dibasuh ya. Termasuk tadi kalau farji laki-laki itu kan ada, kalau belum sikitan itu kan ada apa namanya yang tadi namanya kulub itu ya, itu juga harus dibersihkan gitu ya, katir ya. Itu harus dibersihkan gitu ya, sebab bagian itu nampak saat buang hajat sehingga merupakan bagian luar ya. Nah itu ya. Terus juga kalau kita bahas lagi itu kan yang wajib ada 3. Pertama apa? Coba diingat-ingat ayo. Niat ya. Niat itu harus dihadirkan saat saat kita mengasihkan atau mengguyurkan air yang pertama kali. Kalau lupa, maka bagian yang tadi diguyur pertama kali harus diulangi dan dihadirkan niat pada saat itu. Yang kedua, menghilangkan najis ya. Nah, najis. Terus ada juga yang ketiga adalah mendatangkan air ke seluruh tubuh yang tadi sudah dijelaskan.